semuanya, apa kabar? Udah lama gue nggak ngupload video di March semenjak Never This Naked. Dan kali ini buat para beautiful souls, gue mau ngajak kita ngobrol bareng dengan seseorang yang punya influence dan impact yang meaningful, yang indah, yang healing untuk banyak orang di sekitarnya, dekat maupun jauh. Well, let's welcome Pishi. Hai. Akhirnya kita ketemuan. Yes, akhirnya kita collab ya kan. Kita pernah bikin IG live sekali. Benar. Ya, jadi aku pengen mungkin Pishi aja kali ya yang introduce, memperkenalkan diri, terus explain about your story, or ya in short lah. Nanti kita akan perpanjang dengan pertanyaanku yang Mungkin macam-macam. bakal panjang banget. Will be fun. Yes. Hai, beautiful soul. Namaku PC, Apricialita, dipanggil PC. Sehari-hari aku biasa ngajar yoga dan meditasi. Dan sampai akhirnya perjalanan healing aku ketemu sama Caca. Terus kita collab. Tapi intinya background aku, masa lalu aku yang nanti bakal dibahas banyak sama kita, membawa aku sampai di yoga dan meditasi dan juga modalities healing lainnya gitu. Oke, jadi Pishi tuh start ngajar meditasi, yoga, praktek gitu ya sebagai healer using these modalities itu sejak tahun berapa? Aku mulai yoga itu sebenarnya untuk praktis diri aku sendiri dari 2013, tapi mulai mengajarnya 2016. Memulainya, jadi kurang lebih 5 tahun yang lalu ya, sudah 5 tahun gitu. 5 tahun yang lalu. Untuk ngajarnya. Cuman mendalaminya itu rutinnya 2013. Gitu. Jadi kalau aku ini pertama tahu Pishi itu dari teman-teman dekatku, dari keluargaku, dari adikku juga gitu. Jadi banyak yang cerita, tahu Pishi nggak sih gitu. Aku tuh sempat ikut meditasi ininya Pishi, terus gitu gila banget. Terus ada lagi yang cerita aku tuh ikut private coaching sama Pishi, terus kayak aku punya masalah ini, aku di healing dengan cara ini tuh banyak banget yang cerita-cerita seperti itu aku dengar gitu. Jadi aku penasaran banget dan waktu itu langsung kontak Pishi, aku video call ya kita benar. Terus kayak aku pengen tahu journey-nya Pishi itu seperti apa gitu. Nah, aku yakin pasti banyak banget klien ya bilangnya gitu yang ngalamin breakthrough dalam healing journey mereka sama Pishi. Dan aku juga pasti aku aware bahwa dalam menemukan journey ini for you to become a healer gitu, pasti kan juga ngalamin your own healing journey. So the big why. Benar. So what's your story gitu? Jadi sampai memang memulai. sampai akhirnya aku 2013 itu, jadi mungkin sekitar tahun 2011-an itu sebenarnya dari SD. Ini menarik, dari SD itu aku kayak sering sakit-sakitan, tapi jarang lah ya. Tapi gradually sampai aku kuliah itu makin sering. Jadi contohnya kayak misalnya pusing tuh tadinya misalnya seminggu sekali, terus bisa sampai seminggu 5 kali, almost every day kan, tiap hari pusing gitu, nggak bisa function dengan baik gitu, misalnya kayak parah sakit banget gitu. Terus sempat juga beberapa kali kayak pingsan, blackout gitu. Terus kayak bangun tidur yang sebenarnya ganggu banget itu bangun tidur, suka ngerasa kayak paralyzed gitu, kayak nggak bisa gerak langsung. Kan biasanya orang bangun tidur aja, ini kayak diem dulu, terus badannya kayak kaku, terus baru berangkat ke kamar mandi gitu. Jadi itu udah menurut aku udah cukup mengganggu dan nggak tahu kenapa. Nah di sini di Indonesia coba cari-cari beberapa dokter, tapi kayak jawabannya menurut aku belum kayak pasti, karena beda-beda semua hasilnya gitu. Terus karena kebetulan waktu itu kakakku sama mamaku lagi di luar, nah sekalian ke sana, terus aku cek. Luar negeri? Iya, keluar negeri. Terus aku cek, terus hasilnya itu dari cek semuanya dari nol, hasilnya adalah kelainan pembuluh darah. Ini pas cek di luar negeri? Pas cek di luar negeri. Kelainan pembuluh darah. Intinya ya udah, terus kayak intinya bad genes yang nggak bisa diubah aja gitu.
dan akhirnya disuruh minum obat seumur hidup. Jadi kayak dikasih obat banyak gitu, terus kata dia kalau misalnya 2 kurang, tambah 3, tambah 4, tambah 5 pil gitu kan, semakin tinggi dosisnya. Terus aku tanya, sampai kapan minumnya? Terus kata dokternya, the rest of your life gitu, sampai selama-lamanya. Terus aku kayak, oh my god, gitu agak-agak deg juga kan. Terus Itu pas umur berapa? Itu early 20, jadi kayak mungkin 20-an, 21, 20 gitu kali ya. Oke. Terus akhirnya sampai Indonesia, sampai Jakarta, aku mikir kayak nih kayak gini udah 6 bulan makin banyak yang diminum kan. Terus aku cari tahu lah obat-obatan ini, search ini apa aja isinya dan oke apa enggak, bisa berhenti apa enggak gitu, karena masih ada hope untuk menjadi lebih baik lagi. Akhirnya ternyata yang keluar banyak antidepresannya. Mending kayak wah apa aku stres ya gitu, karena at that moment tuh gue nggak yakin, gue nggak apa ya, yakin kalau gue stres, kayaknya enggak deh. Tapi gitu. dokter nggak bilang kayak kamu tuh depresi? Enggak, gitu. enggak, itu enggak. Dibilangnya kelainan pembuluh darah nih obatnya. Iya, That's it aja. Kalau mau ditanya ada cara lain enggak, pokoknya ini aja gitu. Okay. Terus akhirnya dari situ cari tahu biar nggak stres ngapain sih gitu, karena aku tuh suka buat olahraga dari kecil. Akhirnya nemuin yoga. Terus awalnya kayak yoga nggak keringetan atau kayak gimana gitu kan, bosen. Akhirnya pas nyobain suka banget, ternyata keringetan banget, enak gitu, aku enjoy. Aku latihan terus sampai 6 bulan, nggak terasa ini tuh kayak nggak nyadar gitu, tiba-tiba obatnya tuh berkurang, nggak harus lebih banyak gitu. Biasanya misalnya 4 pil jadi bisa 3, bisa 2, bisa dikit gitu. Dan akhirnya pas check up bilang ke dokternya, dia bilang wah bagus gitu, bagus banget kalau kamu ngerasa kayak gitu, nggak apa-apa, berarti kalau nggak sakit lagi nggak harus minum obat ini gitu. Jadi obatnya itu diminum hanya kalau sakitnya muncul. Iya, karena sayangnya waktu dulu sakitnya almost every day, jadi kayak setiap hari gitu. Nah karena mulai nggak setiap hari tadi, terus aku kurangin, dan ternyata kata dokter kalau udah nggak sakit nggak usah diminum gitu. Akhirnya pulang ke sini, and then ya udah nggak minum lagi karena udah yogain aja gitu. Akhirnya yoga enak. Terus karena dulu aku masih kerja, akhirnya aku decide untuk keluar gitu, karena Kerja stressful apa? juga kan. Dulu aku agency Okay. gitu. Jadi kayak agency pulangnya mungkin di sini teman-teman yang anak agency tahu lah ya, tidurnya pasti berantakan, terus kerjanya Senin sampai Minggu, terus 24 hours kerja terus. Jadi hari itu aku keluar decide tapi mau ngapain gitu. Terus aku mulai following my heart, orang senangnya yoga kenapa nggak ambil teacher training yoga aja gitu. Akhirnya di situ aku ngambil dan ngajar gitu. Jadi awalnya itu. Nah dari situ panjang lagi baru nemuin ternyata ada sesuatu nih, baru berasa mungkin karena yoga tuh ngerasain badan, ngerasain nafas gitu. Jadi mulai lebih aware sama perasaan aku. Ada sesuatu kayaknya yang harus dibenerin gitu, dan nggak sengaja juga ketemu sama meditasi. Nah di situ aku dalemin lagi meditasi sampai sekarang. Oke. Jadi ketika lagi dalam journey ngelakuin yoga, meditasi, kalau as far as you want to share aja ya, apa aja sih discovery dalam dirinya Pishi yang kamu temuin gitu, yang ternyata pas gue find my either inner child atau kayak dalam jiwaku tuh ada luka ini, and then apa aja realization yang muncul gitu, dan rasanya gimana and how you overcome. Jadi mungkin pas yoga itu kayak aha moment aku ngerasain I feel alive, kayak ada soul di dalam badan ini, nggak hanya robot yang bangun tidur, kerja, pulang, tidur gitu lagi. Aku mau nanya, sorry aku potong, kenapa dari ini, apakah harus lewat yoga teacher training baru bisa sampai segitu deep awareness-nya saat melakukan yoga? Karena aku suka juga yoga, tapi kan aku nggak ngambil yoga teacher training yang sampai 50 jam, berapa ratus jam kan. Jadi aku yoga sekedar olahraga aja. Nah tapi aku sering banget dengar orang yang melakukan yoga bisa nemuin filosofi dan meaning of life. Apa itu memang melalui yoga teacher training bisa sampai sedalam itu ya? Mungkin kalau aku ngerasa dalamnya banget itu semenjak meditasi, emang jujur. Karena itu kan overlap ya barengan. Jadi yoga awalnya olahraga juga buat aku, tapi aku ngerasa I take control of myself, kayak ada driver di balik badan ini. Badannya kayak mobilnya kan, terus ada drivernya nih. Kalau sebelum aku masuk yoga meditasi aku nggak aware sama
activities yang aku lakuin. Kayak I just do what I do aja, nggak ada meaningnya, nggak ada purpose, nggak ada behindnya, ngapain, kenapa aku harus makan, kenapa aku harus ini, itu tuh jadi nggak ada, kayak makan aja. Kadang juga nggak mindful juga sambil nonton TV, sambil ngobrol gitu kan. Jadi saat aku yoga itu aku baru berasa, oh ternyata ada sesuatu nih di dalam badan aku yang bisa, si awareness dan si intelligent di balik otak aku ini yang bisa mengendalikan dan bisa shape life aku kayak gimana gitu. Di situ yang akhirnya aku menemukan itu yang penting banget. Nah dari situ baru tahu meditasi keluar, benar kata Caca tadi, inner child udah pasti, karena sakitnya dari dulu ya, jadi inner child, kayak ada wounded inner child, terus problem self love juga, terus self acceptance-nya juga gitu. Jadi mungkin karena di shape dengan dunia luar yang mungkin harus seperti ini, yang bagus tuh A B C D E gitu, nggak menerima kita tuh sebenarnya gini aja juga diterima gitu, atau kita pantas dicintai dengan apa adanya. Nah aku ngerasa itu nggak dapet dulu somehow gitu, dan itu lumayan core-nya banget. Akhirnya baru ternyata ada yang namanya unconditional love gitu, ada. Karena aku dulu ngerasa itu kayak trait, kayak harus tukeran, kalau lo mau A gue kasih B, kalau mau C gue kasih D gitu. Jadi bukan mau dikasih cinta lo harus kasih gue apa gitu. Misalnya kalau mau cintai harus cantik misalnya gitu, harus nurut sama my rules or anything. Yes, exactly. Dan itu turning point, nyadarin semuanya, dan udah akhirnya merembet dari inner child, dari self love, self acceptance juga, terus semua ya, kayak dari family juga, dari lingkungan pertemanan dan dunia luar juga, persepsi orang, masyarakat juga terhadap kita tuh kayak apa gitu. Jadi situ akhirnya berubah sampai sekarang. Oke. Kalau aku boleh tanya, apa sih turning point yang paling besar dalam hidup Pishi? Maksudnya kejadian apa yang terjadi dan gimana go through that, healing from that gitu? Iya, jadi mungkin aku sempat share juga di sosial media aku, ada sebuah highlight yang akhirnya aku berusaha jujur aja apa adanya, apa yang aku alamin. Dan di situ aku membuka bahwa dulu itu aku sebenarnya depresi berat. Depresi berat yang mungkin nggak kelihatan sama orang-orang karena aku kalau ketemu orang ya ketawa-ketawa aja gitu. Jadi di situ terberat, merasa sendiri, kayak nggak ada yang bisa nolong, sampai aku beberapa kali itu mencoba suicidal attempt karena ngerasa udah hopeless nih hidupnya gitu, kayak nggak ada yang bisa membuat pengen masih hidup lagi gitu, kayak udah stres banget. Dan di situ beberapa kali ada kejadian yang intinya kok kayak ditolong tanda kutip gitu, kayak nggak boleh nih, it's not your time gitu, rasanya kayak ketika gitu. Lagi melakukan percobaan suicide itu. Jadi kayak di situ kayak intinya sangat menggelitik sih buat aku, karena lagi nggak ada hope sama sekali, tapi kayak nggak boleh gitu, kesannya gitu. Kayak it's not your time yet so, gitu. You were in the middle of really about to do to kill yourself gitu. And then tiba-tiba nggak kejadian karena sesuatu something else terjadi. Ada sesuatu interrupting yang ngebuka pintu apa segala macam, padahal orang-orang jadi kayak cancel gitu. Iya, kayak aneh banget gitu menurut aku gitu. Terus di situ aku mikir, untungnya ya masih bisa mikir sadar gitu, kayak mungkin emang nggak ini jalannya gitu, mungkin nggak ini jalannya. Akhirnya mencari-cari cara itu sampai bisa di sini sekarang masih sama Caca ngobrol. Jadi itu kayak turning point terbesar. Aku berpikir bahwa kayaknya masih harus hidup panjang gitu. Dan aku waktu akhirnya bisa yoga meditasi dan sakitnya itu sembuh, di situ turning point kedua aku berpikir kayaknya harus nih disebarin. Gimana caranya? Orang pasti kan nggak semua terpapar oleh dunia healing. Caca tahu sendiri harganya nggak murah. Ya, jadi kayak aku ngerasa harus membantu banyak orang, gimana caranya tanpa biaya itu bisa di cancel gitu ya, biar bisa orang dapat dengan mudah. Dan aku mulai bikin kayak YouTube, kayak Spotify, kayak podcast, audio segala macam yang gratis gitu. Karena turning point kedua itu aku ngerasa apa yang aku alamin ini breakthrough, siapa tahu ada yang butuh juga gitu.
aku percaya sih sebenarnya di luar sana banyak banget orang yang juga struggling in a very difficult way gitu, cuman nggak banyak orang yang terbuka gitu tentang itu. Jadi kayak ketika kita share sesuatu yang kita alamin, yang bikin kita rapuh, terus kita pernah really bener-bener real ngerasain suffer tuh seperti apa. Jadi buatku tuh, dan aku rasa Pishi juga pasti ngerasa gitu, penting kita tuh open up tentang itu dan gimana kita ngatasin, ngelewatin itu gitu. Betul. Nah, ada nggak sih kayak apa ya, strategi, bukan strategi gitu, lebih kayak tips, kayak kiat-kiat gitu ketika lagi suffer, especially kalau sampai yang udah ngerasa kalau Pishi ngalamin pernah suicidal gitu, kalau sampai separah itu, dan aku rasa nggak sedikit orang di luar sana mungkin yang lagi nonton ini yang butuh denger soal ini tapi nggak tahu mesti dengernya dari mana lagi gitu loh. Nah, what will you say to them? Gimana gue tetap bisa cope padahal gue ngerasa ya gue hidup alasannya tuh apa, gue juga nggak tahu, gue hidup aja tapi gue udah nggak punya reason sebenarnya untuk stay here now alive gitu. Sebenarnya bisa banyak banget ya yang dicari karena tiap orang beda. Makanya aku kasih tahu tentang self love language, karena sebenarnya dalam titik terendah itu kita gimana caranya harus dapet celah love masuk lewat manapun ya, lewat orang lain, lewat self love dari diri sendiri, karena di dalam kebiteran dan kedarkan diri kita itu kita nggak dapet cahaya atau cinta kasih dari manapun. Rasanya kayak gitu, walaupun orang lain kesannya udah ngasih terus tapi kitanya, antara kitanya nutup, nggak lihat, nggak dengar, pokoknya kita nggak bisa lihat cahaya itu, cinta kasih itu dari manapun. Dan ketika teman-teman mungkin ngalamin apa yang aku alamin dulu, lagi di titik terendah, coba pelan-pelan cari cahaya itu, mau dari mana aja, mau dari misalnya agama masing-masing gitu, atau dari keluarga, pasangan, pet, atau binatang peliharaan. Banyak juga yang terselamatkan dari akhirnya dari anjingnya atau dari kucingnya gitu, karena merasa ada connection, itu kan yang dibutuhin. Jadi mungkin teman-teman bisa cari cinta kasih teman-teman sendiri di mana, dan mulai perlahan, take your time, gak usah buru-buru, pelan-pelan aja, karena it's a long ride yang naik turun, gak bisa kayak kita dari gelap langsung terang gitu, pasti ada naik dikit, ada turun lagi, ada naik dikit gitu. Jadi sabar, harus sabar. Dan aku kemarin abis nonton video di YouTube Till Swan, dia ngomongin tentang dia dulu pun juga pernah ngalamin fase-fase di mana dia tuh suicidal. Terus dia bilang hal yang paling jangan, kalau misalnya kita punya, misalnya para beautiful souls di sini punya teman, adik, orang deket lah yang berada di posisi yang lagi terendah dalam hidupnya sampai mau punya keinginan untuk I just wanna end the pain, gue nggak mau sakit lagi, gimana pun caranya. Kayak beberapa kalimat gitu yang jangan sampai diucapkan ke mereka, karena sebenarnya itu salah jadinya adalah untuk bilang kayak misalnya lo kan masih punya keluarga, itu satu, itu paling jangan diucapkan. Terus hidup itu indah loh. Kalau kita ngomong itu, kita mungkin merasa itu cara kita memotivasi mereka untuk ngebuka mata gitu, tapi ternyata bagi orang yang di posisi lagi suffering sampai separah itu, mereka udah nggak sanggup nolong diri sendiri, nggak sanggup mikirin diri sendiri untuk tetap lanjut bernafas aja nggak mau. Pasti mereka nggak punya kekuatan untuk mikirin orang lain walaupun itu keluarganya sendiri. Terus kayak merasa ya buat lo mungkin hidup indah, tapi buat gue nggak ngeliat itu sama sekali. Jadi aku sempat mikir terus gimana caranya gitu kalau misalnya menghadapi orang yang seperti itu gitu, apalagi kalau misalnya kita yang mengalami itu gitu. Apakah salah satu cara misalnya untuk menerima kita nih lagi hancur, apakah itu cara yang bisa bisa work untuk heal kita, dan gimana biar kita kayak ya udah gue accept, gue lagi low, gue lagi breakdown, tapi nggak sampai merusak diri sendiri atau melukai diri sendiri gitu. Mungkin kalau urgent, kalau dalam posisi urgent pastinya titik-titik penimbul stres atau triggering itu harus di-eliminate dulu. Misalnya yang bikin lowest point itu adalah misalnya orang yang tinggal di rumah. Itu mau nggak mau menurut aku harus dikeluarin dulu orangnya, harus pisah dulu. Atau kita yang cari tempat lain. Jadi antara kitanya atau orang tersebut, pokoknya intinya berpisah, karena
sebagai misalnya cerita personal aku sendiri itu susah banget kalau kita dihadapkan seperti itu, misalnya terus menerus sama misalnya kayak banyak kan kayak korban pelecehan, terus tiap hari harus diem aja ketemu orang, itu kan susah untuk menghealingnya gitu, kecuali dia keluar dulu, healing dulu, mungkin ketemunya lagi akan lebih bisa better gitu. Kalau dalam situasi urgent aku bisa bilang seperti itu, situasi yang urgent dan triggering kalau bisa di-eliminate dulu. Terus mulai pelan-pelan menghealing diri, bagaimanapun teman-teman pilihnya apa, itu dimulai dirasain. Karena misalnya aku bilang dengan yoga semua orang bisa keluar dari itu, kayaknya nggak mungkin gitu, karena tiap orang jalan healingnya beda-beda. Jadi itu harus dicari gitu. Kebetulan aku di sini lewat sini aku sharingnya ini, tapi mungkin belum tentu cocok juga sama teman-teman, bisa dari meditasi, bisa dari psikolog, psikiater atau apapun itu. Jadi memang harus sabar, pelan-pelan cari jalannya lewat mana gitu. Dan itu nggak sebentar. Karena proses kita lagi down, di-eliminate, mulai tahu, cari, dengan mencari-cari aja itu udah suatu bentuk self love kan buat kita gitu. Jadi itu progres yang besar kalau kita sudah mencari itu. Yes. Kalau kita udah mencari pertolongan, kita perlu apresiasi diri juga, karena itu keberanian ya. Bener, sangat. Admit, ngaku kalau ya saya butuh bantuan, dan ya itu dia butuh courage. Betul. Untuk bisa bilang sama orang aku lagi lemah, help me. Betul banget. Betul banget. Karena kalau kita udah di titik kayak gini, orang yang nggak di titik ini pasti bingung. Kayak misalnya PC, kenapa sih ilmunya dibagi-bagi gratis gitu? Kenapa harus ngelakuin ini? Kenapa harus ngalamin itu? Kita nggak bisa explain ke orang yang nggak ngalamin apa yang kita alamin gitu. Karena kan di dalam gelapnya itu ada sebuah pertolongan kecil aja tuh sangat berarti gitu. Jadi akhirnya ternyata di balik gelap itu semua we find our purpose, harus ngapain ternyata di dunia ini tuh kelihatan. Yes. Nah sekarang kan titik terendah itu buat Pishi berada di masa lalu gitu. Sekarang sebagai seseorang yang terlihatnya kan nih orang-orang taunya udah bangkit, udah banyak healing orang lain, kelihatannya tuh kayak udah berada dalam periode happy ending gitu kan. Kadang-kadang orang juga kayak ngeliat aku tuh kayak, wah dia udah bangkit ya, kayaknya tuh and then mereka jadi punya ekspektasi bahwa kalau orang yang udah heal itu ya udah nggak ada pain lagi dalam hidupnya. Atau enggak punya pemahaman kayak orang yang spiritual atau kayak suka personal growth dan mereka sharing soal itu tuh mereka udah nggak punya suffering atau apapun itu gitu. Nah, what's your view on that? No, itu kayak nggak setuju sama sekali. Karena aku selalu bilang ke temen-temen yang ngomong kayak gitu kayak, no, kayak kita tuh sama, posisinya sama, cuma aku udah duluan aja startnya. Tapi sebenarnya sama. Karena aku ngelihat gini, kayak main game, life is a game, right? Kita main game, dari level 1 lulus ujiannya kita naik level 2. Ntar ada ujian yang beda lagi, naik level 3, ntar ujian yang beda lagi, naik level terus. Kayak gitu, aku ngerasanya sih sampai detik ini masih kayak gitu. Jadi aku sampai titik ini selalu ada ujiannya lagi, apapun itu beda pastinya dari masa lalu. Makanya aku ada satu pengingat, kalau problemnya masih sama terus dari dulu sampai sekarang, berarti itu masih remedial. Belum selesai kita healing itu ya? Iya, problemnya masih itu aja, berarti harus ada sesuatu yang diubah. Karena biasanya kalau kita udah naik kelas, pasti ujiannya beda lagi lain. Nah kalau aku nih, kalau aku boleh sharing, aku tuh kayak ada banyak ya luka batinnya. Gak apa-apa ya. Soalnya lucu banget, jadi Sienna pernah nanya, Sienna anakku, dia nanya, ibu luka batinnya apa? Oh iya? Sumpah dia kan emang kayak mature banget, terus kayak into psychology, dan emang lingkungannya tuh banyak yang kita semua tuh orang tuanya, neneknya tuh emang into these things gitu. Jadi dia banyak denger kata-kata semacam itu. Terus aku dalam hati kayak, oh my god, you're 8 years old dan luka batin lu kan banyak banget ya, gue pilih yang mana nih untuk diceritain gitu kan. Lucu banget, but anyway itu intermezzo aja. Jadi gini, ada banyak luka batin dari masa lalu aku yang aku aware, aku work hard untuk menyembuhkan itu. Ada banyak dari luka-luka tersebut yang sudah sembuh, dan aku juga sadar bahwa untuk healing luka itu tuh bit by bit, satu demi satu, nggak bisa kayak oke, hari ini gue mau healing 5 traumatic event dulu gitu. Zaman dulu gue rapel, nggak bisa. I wish tapi nggak bisa. Nah terus ada nih satu luka yang
aku tuh sadar dari aku dulu sampai sekarang kok masih ada nih satu hal ini gitu yang belum selesai gitu. Although yang lain-lain banyak yang sudah aku let go gitu ya dan udah heal from that. Nah, terus aku punya seorang sahabat dan dia berpendapat gini, kalau soal itu tuh lo masih punya pain, berarti semua yang lo share di sosial media dan di YouTube yang motivasi orang dan being positive and everything tuh lo itu palsu. Karena menurut dia kalau lo menunjukkan lo sebagai orang yang sudah bangkit, lo merasa dan bilang bahwa I genuinely tulus, gue nih pengen berbagi, menginspirasi karena gue sudah heal, tapi lo masih punya pain di satu hal, itu nggak, bagi dia itu kayak fals gitu, bagi dia itu nggak align dan lo jadinya mestinya kayak lo mungkin lo berusaha menjadi versi yang lo munculin di TV atau di YouTube, padahal aslinya lo you're not anywhere near that. What's your view on that? Oke, sebelum ke view aku, tapi waktu dia ngomong gitu, how do you feel? Maksudnya kamu, di kamu apakah kamu agree dengan itu atau enggak? Pas dia ngomong gitu aku bengong aja, aku being an open book yang kayak dia ngomongnya nggak pakai hate, kayak ngomong tenang aja, tapi aku kayak mikir, aku cuma diem tapi aku mau proses. Even until hari ini aku kayak mikir, bener nggak emang gitu ya? I don't know, aku nggak tahu apakah bener apa enggak gitu. Jadi menariknya gini, karena kalau melihat satu hal itu kan bisa dari point of view banyak. Kita nggak bisa bilang hitam putih gitu, itu bener apa itu salah. Karena lihatnya dari mana dulu. Kalau aku senangnya gini, kalau dari point of view aku, ada 2 quotes yang aku tulis di IG aku. Pertama, tidak perlu menjadi sempurna untuk jadi orang baik. 1. 2, mengejar kesempurnaan itu melelahkan. Jadi nggak mungkin. Dan impossible juga untuk sempurna. Jadi gini, kalau misalnya gini, visi nunggu dulu sampai di situ heal semuanya baru sharing apa yang aku jalanin. Dibandingkan aku yang lagi istirahatnya berobat jalan lah ya, sambil healing diri, sambil sharing juga. Sekarang mungkin kayak adik kamu, kayak kamu semuanya kan ketemunya gara-gara itu. Mungkin kalau aku takut sharing karena aku takut belum sempurna, nggak jadi aku yang sekarang nih. Belum tentu ada di rumah Caca kayak gini kita bisa ngobrol. Jadi ketakutan-ketakutan itu menurut aku penghadang juga gitu untuk kita menjadi orang baik, untuk kita menjadi, kalau niatnya kita baik, kenapa enggak, asal enggak membahayakan banyak orang gitu kan. Apapun itu, kalau misalnya Caca ngerasa kayaknya apa yang aku lakuin membawa manfaat, dan betul banyak yang kena manfaatnya gitu. Aku pun juga adore apa yang kamu lakuin, makanya aku pas diajak ayo aja langsung mau gitu. Mungkin bisa tanya sama kakakku kalau misal visi diajak collab udah ditolak berapa sama dia karena belum tentu mau. Kayak harus, aku ngerasa visi misi kita sejalan, apa yang kita percayain sejalan, dan kalau aku ngelihat sisi kamu misalnya ada sesuatu yang belum di healing dan kamu melakukan apa yang kamu lakukan, kurang lebih sama kayak aku juga, karena aku nggak ngerasa aku sempurna dan udah healing semua hal. Masih juga banyak yang terus aku progres untuk menjadi lebih baik lagi, tapi aku tidak takut untuk menyuarakan apapun yang aku lakukan gitu. Aku nggak mau ngumpet-ngumpet bahwa meditasi mungkin dibilangnya aneh atau apa gitu. Aku jujur aja, pokoknya karena ini aku jadi begini. Oh ternyata orang dapat juga manfaatnya, ngakuin ini juga enak juga gitu. Jadi seneng banget. Dan hal itu, when you heal others, you heal yourself. When you heal yourself, you heal others. Jadi kan kita nyambung ya, saling gitu. Kalau bisa jalan barengan, kenapa enggak? Iya sih. Yang penting intentionnya aja. Kalau misalnya dari awal intentionnya udah nggak apa-apa biar terkenal atau biar followersnya banyak atau biar apapun itu, kita pura-pura, nah itu salah gitu kan kalau dilihat dari intentionnya. Padahal kitanya masih belang-belontang gitu, belum oke, tapi pura-pura oke itu juga salah juga. Jadi depends on how you feel gitu. Iya. Iya sih, aku setuju. Makanya ada momen-momen yang aku tuh ya udah dalam hal ini gue masih broken gitu. Jadi aku open up about that gitu. Dan ketika aku siap tentunya. Karena walaupun kita kelihatannya udah lebih baik dari dulu, tapi kita ada beberapa hal yang masih struggle juga kan. Dan untuk orang ngelihat struggle itu, mereka jadi ngerasa nggak sendiri gitu loh, ya kan? Benar banget. By the way, kalau misalnya mau pengen tahu gimana yoga sama Pishi atau meditasi sama Pishi, bisa
kemana nih mungkin di share? Ya, bisa follow aja di Instagram aku @pishiyoga, PISHI Yoga. Nanti di situ ada link semuanya, mau daftar meditasi private, mau yoga. Terus kita sering IG live juga, collab sama Caca juga, bisa lihat di situ. Yes. Jadi oke. Aku punya satu pertanyaan terakhir, apa ya? Menurut Pishi, kalau Pishi kan banyak connect dengan orang-orang dengan pain bermacam-macam, yang mau healing, yang mau meditasi dan sebagainya. So basically you know lah problem dan struggle people of other people tuh rata-rata seperti apa gitu loh. Nah, apa sih yang paling umum pain yang kebanyakan orang rasakan itu menurut Pishi? Seperti apa? Terus biasanya Pishi tuh kalau bisa direkap gitu, what do you tell them to heal? Gitu. Apa isu yang paling banyak gitu? Kalau sebenarnya sangat bervariasi, sampai aku sering ngomong sama sahabat-sahabatku, kayaknya kalau aku bikin buku tentang journey orang-orang bareng aku, kayaknya bisa orang kira bohong. Karena lebih heboh dari sinetron cerita-ceritanya. Kayaknya orang pasti, masa sih ada cerita kayak gitu karena wow gitu, kayak amazing cerita orang-orang beda-beda. Mungkin yang paling sering terutama pas masa pandemi itu anxiety, overthinking, ketakutan karena ada sesuatu hal yang beda kan dan baru. Terus kayak family issue itu juga paling banyak. Terus masalah marriage juga paling banyak. Jadi sebenarnya isunya banyak. Mungkin garis besarnya adalah tidak bisa merasakan cinta kasih tadi, antara buat diri sendiri atau dengan orang lain. Jadi problemnya antara abusive secara fisik atau psikis, mental atau jiwa gitu. Antara seperti itu terhadap diri sendiri atau dengan orang lain. Intinya itu. Jadi aku selalu membawa orang untuk melihat sisi lain dari dirinya. Bahwa semua orang itu sama, semua orang itu dasarnya orang baik. Cuman mungkin dalam perjalanan hidupnya mengalami pain yang berbagai macam sehingga dia menjadi orang si A ini yang mungkin sifatnya ABCDE gitu. Jadi aku berusaha mengingatkan teman-teman, apapun yang sudah terjadi di masa lalu tidak bisa diubah, cuma bisa diambil pelajarannya. Dan masa depan yang belum terjadi nggak usah khawatir. Jadi kita fokus aja saat ini. Kalau saat ini kita decide jadi orang baik, masa lalu lupa, masa depan kita lepaskan saja. Oke, tapi satu pertanyaan lagi. Nah, kalau misalnya dibilangin nih, masa lalu terjadi di masa lalu gitu. Tapi kan sering ya kita kalau misalnya kayak konseling atau hipnoterapi, kita justru dibawa ke masa lalu, di mana trauma itu pertama terjadi. Jadi ada momen yang memang kita perlu untuk membuka lagi asal luka itu gitu loh. Setuju. Jadi Pishi setuju kan bahwa memang itu diperlukan, tapi nggak too much gitu ya maksudnya. Jadi gini, kalau proses mungkin cerita private meditasi, biasanya orang yang datang dengan problem berbagai macam ini kita bawa dulu ke saat ini supaya pikirannya nggak kemana-mana. Jadi kuatin dulu pikirannya, mainnya kita sampai sudah tenang, baru nanti lihat apa sih yang masih problem dan ganjel, misalnya inner child atau misalnya masalah pasangan atau masalah apa, itu juga nggak boleh nggak apa-apa kan, pasti kita tetap harus lihat, jangan dikecilkan kalau ada memang pain di situ. Tapi kalau lagi amburadul dipaksa lihat itu nggak akan bisa menghealing menurut aku, jadinya malah berantakan. Jadi si orang ini harus sehat, lebih sehat at least, pikirannya, hatinya tenang dulu, baru lihat yang itu, healing pelan-pelan sampai bisa maju ke depan. Seru ya? Seru banget sih. Thank you banget loh Pishi buat waktunya udah datang ke sini. Beautiful Soul, semoga episode ini bermanfaat karena banyak banget yang bisa dikulik dan digali dari obrolan barusan, dan mungkin bisa refleksi banyak juga ke diri sendiri karena gue pun juga gitu, banyak refleksi dengan journey gue. So thank you so much for watching.